Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang surat Al-Fatihah masih melanjutkan makna dari ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mendapatkan paparan tentang makna dari alhamdu dan alhamdulillah, kali ini kita ingin melanjutkan pada penjelasan lain tentang bagaimana cara kita memuji Allah. Dan ada berapa bagian bentuk pujian itu. Maka para ahli tafsir mereka berpendapat memberikan penjelasan tentang alhamdulillah itu, ya, tentang kata-kata pujian itu, tentang sikap pujian itu ada 3. Yang pertama ada pujian itu bil qaul, ya. Pujian itu dengan berupa ucapan. Yang kedua ada yang bil fi'li, ada yang pujian itu berupa perbuatan. Yang ketiga adalah pujian bil hal, pujian berupa sikap yang jauh lebih umum, lebih luas. Pujian dalam arti bil qaul dengan ucapan, ya artinya kita melafadzkan alhamdulillah. Kita sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau seringkali disebut dengan bacaan hamdalah, yang lebih pasnya juga seringkali dikatakan tahmid. Sementara tahmid itu kita tahu adalah ucapan dzikir, ya, termasuk kepada keutamaan ucapan dzikir selain juga ucapan-ucapan yang lain seperti tasbih, tahlil, dan takbir. Maka tahmid juga bagian dari salah satu ucapan dzikir yang utama. Dengan demikian ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebanyak sesering mungkin, ya, dalam situasi dan kondisi apapun, maka kita telah membuktikan wujud pujian kita dengan ucapan. Karena bagaimanapun ucapan adalah salah satu pembuktian yang bisa terdengar dan kemudian bisa tersaksikan segala puji bagi Allah. Yang kedua, ternyata tidak cukup hanya dengan bil qaul atau bil lisan. Kalau kita memuji, apalagi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga pujian itu harus diwujudkan dengan perbuatan, dengan pekerjaan, dengan fi'li. Karena kita memuji Allah, karena kita bersyukur kepada Allah, maka rasa syukur kita dan ungkapan pujian yang kita ucapkan kepada Allah, kita buktikan dengan wujud ibadah dan ketaatan. Bahkan ketika kita melaksanakan ketaatan ibadah-ibadah, tentunya ibadah yang ritual diantaranya seperti sholat, saum, dan melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti ibadah haji, maka itu yakinkan bahwa perbuatan itu, amalan itu adalah bagian dari bentuk, ya, atau manifestasi dari pengungkapan pujian itu. Kita memuji kepada Allah, karena kita memuji maka kita tunduk kepada apa yang telah Allah tetapkan. Maka yang kedua itulah yang disebut dengan pujian atau alhamdu bil fi'li. Yang ketiga, pujian itu bil hal. Bil hal ini adalah menyangkut segala aktivitas kehidupan kita, lahir maupun batin. Sikap kita sehari-hari bukan hanya sewaktu kita sedang beribadah khusus, sewaktu kita melaksanakan ritual khusus, tapi seluruh sikap kita sehari-hari yang tidak lepas dari ikatan-ikatan keyakinan kepada Allah, dari amalan-amalan yang terkait dengan ridho Allah, bahkan niat atau ruh atau semangat batin kita yang selalu terkait dengan nama Allah, maka itu juga termasuk kepada pujian, bahkan pujian yang jauh lebih dibanding dengan 2 pujian yang tadi yang hanya bil lisan atau bil fi'li dalam wujud ibadah tertentu. Maka seperti sikap-sikap ketawaduan, kemudian sikap-sikap yang menghindari hal-hal yang dilarang, kemudian kehusuan,
kemudian juga perilaku-perilaku yang menggambarkan seseorang yang tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah dalam segala urusan kehidupannya, menjauhi segala apa yang dilarang, menghindari segala apa yang membahayakan bagi kehidupannya, maka itu pujian yang sebenarnya yang disebut dengan alhamdulillah. Oleh karena itu, pastikan bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seyogianya kemudian kita tingkatkan, tidak hanya sebatas mengucapkan, tapi juga kita wujudkan dalam wujud amalan ibadah-ibadah, sujud kepada Allah, tunduk kepadanya. Dan di luar itu, walaupun kita tidak sedang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, tapi sikap, perilaku kita, amalan kita, apapun yang kita lakukan, tidak terlepas dari karena kita memuji Allah, maka kita pun tunduk dan patuh kepadanya. Inilah bentuk bagaimana cara mewujudkan pujian itu, sehingga ketika kita membaca alhamdulillahirabbil, maka yakinlah bahwa ucapan kita itu sejalan dengan apa yang kita lakukan. Demikian pula sebaliknya, yang kita lakukan sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Demikianlah salah satu pengertian lain atau tambahan lain dari makna alhamdulillah. Aku qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.